What's up? Balik lagi di Ngebahas Rank. Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga Dipranka Pranata, mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Hari ini kita kedatangan dua orang penting di PKPT IPNU dan IPPNU, Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Siapa lagi kalau bukan Mas Dani dan Mbak Isma. Halo. Hai. Perkenalkan, nama saya Dani Wayaris. Saya mahasiswa dari Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban dari Prodi S1 Keperawatan. Baik, perkenalkan nama saya Umi Isma, biasa dipanggil Isma. Saya dari semester 3 S1 Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Jadi saya di sini menjabat sebagai Ketua IPPNU PKPT IIKNU Tuban. Jadi kalau di PKPT itu untuk panggilan perempuannya sebutannya itu rekanita, dan untuk yang IPNU sebutannya itu rekan. Jadi misalkan saya bisa dipanggil rekanita Isma, dan untuk Dani bisa dipanggil rekan Dani, dan semisal Mas Yoga nih bisa dipanggil rekan saya Yoga. Seperti itu. Seperti itu ya, rekanita Iya. dan rekan. Kalau yang cowok rekan, yang cewek rekanita. Rekanita. Oke. Gimana nih Kak kabarnya Dani sama Mbak Isma ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Mbak Isma ya? Alhamdulillah juga sehat-sehat. Jelas masih itu ya, apa sih, taati protokol kesehatan ya. Pasti. Harus ya. Terus ini nih Mas Dani sama Mbak Isma kok bisa masuk ke organisasi ya ini, UKM atau organisasi ya? Masuk ke UKM. UKM. Iya. Kok bisa masuk ke UKM PKPT IPNU dan IPPNU ini? Dari siapa sih yang mendelegasikan terus merekomendasikan ke Mbak Isma Mbak Isma sama Mas Dani ini kok bisa masuk ke PKPT ini? Sebelumnya waktu masuk ke stikes itu kan Yeah. ada penyebaran angket itu kayak semacam UKM apa yang bakat minatnya seperti itu. Jadi kami kan dari basicnya kan kita membawa nama NU, jadi Yeah. ada kata NU, jadi kami tertarik seperti itu. Jadi kan sejalan sama apa yang ada di alma mater kami. Oh, jadi jadi kakak ini kan, oh iya, aku kuliah di Institut NU, terus kenapa aku nggak masuk ke UKM NU yang kayak apa itu, yang di bawah naungan NU juga gitu Iya, ya? Kalau Mas jadi Dani? kan sejalan. Oh, gitu. jadi ya. Nah, kalau Mas Daninya? Kalau saya sendiri dari minat saya sendiri kan, Iya. ada angket itu, jadi saya mengisi IPNU itu. Mhm. IPNU. Ya. Ya memang ingin dari Ya. diri sendiri gitu ya. Oh, jadi ya yang Mbak Isma ini kenapa kenapa salahnya nggak dicoba dulu ya, nggak dicoba Iya. dulu. Kenapa juga daripada kita nggak ngapa-ngapain terus sedangkan UKM ini juga bermanfaat bagi diri Iya. kita gitu ya. Terus Mas Daninya emang mau dari dirinya sendiri ya. Jadi Iya. ya Iya. Jadi ambil positifnya aja seperti itu, karena kan kalau kita mengikuti seperti organisasi itu yang terpenting kan kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih gitu, terus bisa mendapatkan teman juga, wawasan kita lebih luas gitu mengenai NU. oh gitu. Terus ini kan banyak nih teman saya pun juga, terus teman-teman di rumah juga pasti kan, PKPT itu apa sih? Ya singkatan kepanjangan PKPT juga apa? Terus arti PKPT itu apa? Tugas PKPT itu apa sih? Seperti apa sih Kak? Siapa nih yang mau jawab, Mas Dani atau Mbak Ispa ini? PKPT itu apa Kalau sih? kepanjangan dari PKPT ya. Iya, heeh. PKPT itu pengurus komisariat, pimpinan komisariat perguruan tinggi. Ya. Apa? Pengurus, pimpinan, Iya. Pimpinan komisariat perguruan tinggi. Oh. Jadi itu merupakan badan otonom atau badannya Nahdlatul Ulama yang diperuntukkan untuk perguruan tinggi. Jadi adanya itu hanya di perguruan tinggi. Jadi itu Seperti itu. Mbak, lingkungan institut kampus kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau di masyarakatnya mungkin ada apa enggak sih Kak? Oh, ada itu. Jadi badannya NU itu ada tingkatannya. Jadi kayak semisal saya nih, kan saya pelajar, seorang pelajar. Jadi
saya mengikuti IPNU IPPNU karena dari IPNU IPPNU itu memiliki singkatan IPNU ya, Ya. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, yang diperuntukkan untuk yang laki-laki. Kalau yang IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, yang diperuntukkan untuk yang Wanita. perempuan itu ya. Oh, jadi PKPT juga ada pembagian ya, Iya. IPNU dan IPPNU. Terus kalau bicara dengan kan ini kan juga ada pembagian. Terus kalau strukturnya itu beda apa enggak sih Kak yang IPNU dan IPPNU? Hampir sama sih, hampir sama. Tapi pengurusnya tetap beda ya. Kalau Iya. IPNU itu udah ada ketuanya sendiri, wakilnya sendiri, sekretaris Iya. sendiri gitu. Beda-beda. Oh. Jadi UKM di PKPT ini itu nggak kayak Ormawa, nggak kayak semisal BEM, kayak semisal Big Air, kayak seperti itu. Jadi untuk yang laki-laki itu ada ketuanya sendiri, ada susunannya sendiri, strukturnya. Kalau yang di PPNU itu juga ada sendiri. Seperti saya ini jadi apa? Ketua. Oh, oke. Terus strukturnya kayak gimana sih Kak? Dari wakil terus kan kan itu kan wakil sampai bendara, terus ada gak lagi kayak sisi apa, si Iya, ini siapa itu namanya kayak itu gimana sih? kalau di PKP itu namanya departemen. Nah, Terus kayak apa? Tolonglah Jadi- teman-teman di rumah kan juga belum tahu kan. ya. Apa sih gimana sih struktur pengurus dari IPNU dan IPPNU ini? Terus coba jelaskan di Jadi teman-teman. strukturnya kalau di PKPT itu yang paling atas pastinya pembina. Mhm. Pembinanya itu dari ketua Mhm. Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Terus di bawahnya ada penanggung jawab. Penanggung jawabnya kita langsung dari pimpinan cabang Kabupaten Tuban. Oh, langsung ke cabang gitu ya. Terus habis itu baru turun ke ketua. Iya. Ketua tergantung nanti strukturnya yang IPNU apa yang IPPNU. Kalau misal IPNU berarti ketuanya itu rekan Dani. Iya. Terus habis itu wakil ketuanya, terus sekretaris, bendahara, ya sama kayak organisasi lainnya. Tapi setelah itu ada yang namanya departemen. Departemen itu contohnya ya seperti departemen organisasi, departemen kaderisasi, terus departemen jaringan pesantren, terus ada budaya olahraga, banyak pokoknya yang kalau di situ. Oh, banyak banget ya. Terus tugas-tugasnya cukup banyak banget ya gitu. Iya, Ya. tentunya. Terus kalau yang IPNU nih, itu sama apa gak sih Mas sama yang IPPNU ini? Kurang lebih ya sama Mas. Oh, jadi Karena kan satu organisasi gitu. satu UKM, Iya. terus juga Iya. satu penasihat juga, pembimbing juga kayak gitu ya. Oh. Jadi kalau di bawah departemen itu sebenarnya masih ada lagi, tapi kalau menurut yang pusat kan kita ada yang dari pusat, pimpinan pusat itu PP itu namanya. Nah itu kan enggak membatasi. Jadi kalau departemen itu kayaknya kayak paten gitu loh. Kalau di bawahnya itu masih ada lembaga namanya. Jadi tergantung dari minat anggota kita. Kalau minat ke apa ya? Gampangnya kayak kewirausahaan. Jadi ada lembaganya sendiri, bisa membuat sendiri gitu loh. Oh, jadi Bukan patokan dari pusatnya gitu, bukan seperti itu. Jadi kita bisa juga bisa membuat kayak UKM sendiri, bisa berarti kan kayak kerjasama gitu sama ibu Iya, atau bisa. gimana itu? Tetap bisa itu. iya bisa itu. Tergantung minatnya dari anggota kita, pengennya kayak gimana. Berarti kita harus membentuk sebuah lembaga. Tapi dalam satu ikatan itu sama PKPT-nya, bukan jadi di luar gitu. Jadi, wah, Bisa mengembangkan, benar-benar bisa mengembangkan bakat kita di sana. itu bagus ya PKPT itu ya. UKM itu ya. Terus total keseluruhan nih PKPT Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Kurang lebih ada 56 anggota. Ya. 56 anggota. Itu Iya. cewek cowok ya? Iya, cewek-cewek. Yang IPNU ini berapa nih? Ibnu Sedikit ya rekan Iya, ya. sedikit. Soalnya kan dari teman-teman mahasiswa Juga. Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama kan juga sedikit. Iya, yang cowok ya. ya. Oh, iya. Cowok jadi minoritas kayak di sini. Kalau yang IPN itu tuh banyak sekali. Jadi sebenarnya itu kita nggak mematoki anggota kita ada berapa gitu. Jadi justru kami pengen mahasiswa seluruh yang ada di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban itu bisa mengikuti UKM PKPT IKNU Tuban. Karena apa? Karena dari jargon kita pun itu kan ada salam 3B, berjuang, belajar, berjuang, bertakwa. Ada kata belajar. Jadi semuanya itu bisa belajar gitu. Kita nggak memandang dari
terkecuali lah pokoknya. Jadi semuanya itu bisa belajar gitu. Jadi nggak mematok, Nggak kamu itu mematok. harus dari pesantren. Enggak seperti itu. Karena lingkungan siapa luas aja itu kan, siapa aja boleh ya. siapa aja kan Oh. berhak untuk belajar seperti itu. Jadi teman-teman di kita nggak rumah, mematoki. gitu. Jadi teman-teman di rumah ini kalau mau ikut terus yang juga di lingkungan kampus nih ya juga ingin belajar agama juga, sosialisasi juga. Jadi ngapain kalau nggak coba ikut PKPT ini ya, Iya, IPNU benar atau sekali. IPPNU gitu. Terus ini Mas, kan teman-teman di rumah juga belum tahu nih program kerja juga dari IPNU PKPT ini ya, IPNU dan IPPNU ini apa sih Mas program kerjanya? Kemarin sebelum adanya pandemi ya, Iya. itu ada program kerja kita rutinan bersama. Aslinya banyak sekali ya Iya, sebelum sebelum- proker berjalan kan kita ada rapat kerja dulu. Jadi kita menyusun program kerja apa sih yang akan dilakukan kita dalam 1 tahun seperti itu. Terus yang IPNU nih Mas? Ya program kerjanya jadinya gabungan Mas. Oh jadi IPNU dan IPPNU Iya. itu jadi satu. Jadi satu. Oh langsung atas nama PKPT gitu ya. Iya. Oh jadi jadi program kerjanya pun seperti kayak UKM lainnya dah. Oh Iya. cuma beda pengurus. Yang ini didirikan IPNU-nya terus IPPNU-nya sendiri. Oh gitu. Terus Jadi itu kan tanggal 20 bulan November itu kan kita baru pembentukan, baru pertama kali kumpul gampangnya itu. Terus kemudian kami membentuk struktur itu dan teman-teman juga menyusun untuk surat permohonan SP-nya untuk dikirim ke PC. Jadi kan di sana kan ada rekapannya seperti itu. Terus di ACC itu tanggal 25 November. Jadi tanggal 25 November 2019 itu kami benar-benar sah punya suratnya itu kalau kita tergabung dalam PKPT Oh. gitu. Terus habis itu beberapa bulan kita mengadakan program kerja itu, kita membuat program kerja sebanyak-banyaknya ya maksudnya semampunya kita gitu. Terus alhamdulillah selama beberapa bulan itu berjalan, selama bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret. Lah pertengahan Maret ini karena ada gembar-gembarnya pandemi COVID-19 jadi sesuai kebijakan kampus kami yang di asrama mengurangi program kerja itu ya. iya jadi sempat vakum. Tapi nggak hanya itu, pas waktu bulan Ramadan itu kami juga mengadakan kegiatan namanya ngaji online sama dosen itu. Jadi kegiatannya di sana itu kami ngaji bersama sama dosen, Rutibul Haddad sama pemberian kajian dosen kepada kami, kepada anggota kami gitu. Memberikan kajian-kajian di bulan Ramadan. Seperti itu. Oh iya, ini terbentuknya UKM PKPT itu kapan sih Kak di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban ini? Pembentukannya itu awal November Awal November tahun 2019. Oh, berarti Jadi sebenarnya baru kami ini udah masa sakit mana udah habis Iya. ya kan ya. Oh, cuma ini kan Iya. kan juga pada pandemi, masa pandemi kan. Iya. Jadi Saya ya, kan ini periode pertama. oh, baru Baru ini berarti ada pembentuk PKPT, ini. iya. Oh, Jadi wah. agak berat ini. Akar dari ya. Semoga Jadi, ya ya. PKPT semakin lama semakin berkembang gitu ya. Amin. Jadi kami itu periode pertama. Jadi ya kadang masih ada kesalahan gini gitu, tapi kan namanya juga belajar. Iya, ini nggak apa-apa. Tapi kan ya semoga aja PKPT ini semakin jaya, UKM yang paling diminati lah di kampus, apalagi di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban ini. Amin, Oh, amin. Ini nih, kita pengen tahu nih cerita singkat tentang PKPT itu. Juga teman-teman di rumah pasti ya kepo nih. PKPT itu kayak gimana sih ceritanya kok bisa terbentuk PKPT itu? Tolonglah Mas Dani atau Mbak Isma yang kasih tahu ya, bagi pengalaman, bagi cerita lah untuk teman-teman di rumah. Kalau saya pengalamannya masih kurang ya, rekan ya. Mungkin bisa rekan guys. Ya, jadi sebelum saya tergabung di PKPT Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban, saya dulunya itu pernah bergabung di PAC Tuban Kota. Jadi gini Mas,
kalau di per kecamatan itu namanya itu pimpinan anak cabang atau PAC itu. Nah, kalau di perguruan tinggi seperti kami ini Itu namanya PKPT. Oh. Terus kalau di desa itu namanya pimpinan ranting. Gitu. Berarti lengkap ya dari kecamatan, desa, Iya. terus yang Terus dalam pendidikan itu PKPT. iya, seperti itu. Kalau di perguruan tinggi, kalau misal di SMA ada lagi namanya Apa itu, pimpinan Kak? komisariat atau PK. Oh, jadi Oh. jadi cerukunan itu dari Iya. mana sih, Kak? Dari pusat. Dari Di pusat itu namanya iya, apa sih, pusat. Kak? Kalau di pusat itu namanya PP atau pimpinan ranting. Ya, Pimpinan pusat, pimpinan Oh, pusat, iya. Oh, yang dari pusat pimpinan pusat, terus turun ke Provinsi namanya pimpinan wilayah atau PW, terus ke kabupaten. pimpinan cabang atau PC itu. Terus turun ke Kecamatan itu PAC atau pimpinan anak cabang. Kalau di PKPT ini pimpinan komisariat perguruan tinggi itu setara sama PAC. Oh, Gitu. jadi pas yang kecamatan itu atau yang kabupaten Yang PAC? kecamatan. Yang kecamatan. Iya. Jadi yang PAC itu Kecamatan. untuk mengurusi masyarakat umum, Iya. ya organisasi ormas lah kayak misal ormas gitu ya. Heeh. Terus yang PKPT itu untuk mahasiswa atau Iya. pendidikan lah di Untuk sektor perguruan tinggi. seperti itu, Oh. iya. Terus ini keuntungan ini pengalaman Mas Dani sama Mbak Isma ini ya. Kalau Iya. Mas Dani nih, keuntungan ikut PKPT itu apa sih, Mas? Bukan cari keuntungan ya rekan ya. Untuk Ya kayak manfaat, keuntungan manfaat untuk bagi diri Manfaat sendiri diri. gitu maksudnya. Pasti kan ikut organisasi Ya, ambil kan positifnya punya gitu. keuntungannya lah. Jadi kan bukan masalah untung nih teman-teman di rumah untung dapat uang, bukan untung ini. Iya. Maksudnya manfaat, keuntungan Mas Dani untuk Mas Dani ini, keuntungan Mas Dani mengikuti PKPT ini apa menambah ilmu, terus apa itu namanya, menambah pengalaman atau yang lain-lainnya kayak gitu. Kalau kita mengharapkan keuntungan berarti kan kita berharap banget gitu ya. Kalau Ini kan manfaat bonus, kan sedikit lebih bonus ya. Iya, kalau heeh. manfaat kan Sedikit lebih yang bonus. berguna buat diri gitu. ya bonusnya ya kita belajar, terus berpengalaman dalam organisasi, belajar bermasyarakat, terus dapat jaringan atau teman. Oh, jadi menambah relasi yang Iya. lebih Iya, jauh lah. relasi. Kalau Mbak Isma nih, Kalau saya yang paling utama ya menambah ilmu pengetahuannya itu mengenai Nahdlatul Ulama. Kemudian kita bisa mengenal banyak orang ya, menambah teman juga itu. Kemudian benar tadi katanya rekan Denny bisa menambah jaringan. Jadi kita bisa mengenal kayak semisal kan Nahdlatul Ulama lebih ke kayak kiai atau ustadz atau ulama gitu, terus bisa menambah relasi juga. Yang terakhir ini bisa menambah jodoh kalau beruntung. jadi kayak gitu ya. Oh, Iya. jadi ya Kalau beruntung ya, kalau Juga beruntung loh itu. gimana nih ya. Jadi manfaatnya juga cukup banyak ya. Iya, Misalnya, banyak sekali wah, kalau mau menekuni. nggak salah nih teman-teman kalau mau ikut PKPT ini. Jadi teman-teman di rumah nggak usah ragu nih. Kan ada 2. Ini sebentar lagi saya juga inginlah masuk ikutlah UKM ini PKPT ini. Saya tunggu ya, Mas Iya, Yoga. oke, siap. Terus nih gimana sih Kak, kan teman-teman semisal saya nih juga ingin daftar, terus teman di rumah juga gimana sih Kak caranya daftar PKPT ini Kak? Alurnya terus dari mana, terus kan pendaftaran semisal ada pendaftaran nih, terus gimana sih Kak alurnya gitu? Iya. Gimana mau dijawab? Silakan. Setiap tahun kami membuka pendaftaran rekrutmen untuk maba itu, bukan hanya untuk maba, tapi kalau misal dari tingkat 2 atau tingkat 3 itu ingin mendaftar juga kami welcome aja. Soalnya kan emang Nggak sama-sama menuntut ya, belajar gitu nggak loh. ada kriteria khusus gitu ya. Jadi persyaratannya itu ya Tanggung jawab. aktif, aktif Organisasi. aktif mahasiswa semester 1 sampai 7. sampai 6. Oh, Kalau sampai- 7 kan kasihan juga, kan Oh, udah tapi kan repot gitu. tapi kan kalau semisal masih bisa tanggung jawab, Iya, bisa nggak berbagi apa-apa. itu kan nggak masalah. Malah- Jadi malah nggak ada bagus nggak ada gitu. kriteria khusus ya Iya. kayak. Yang penting kan dia itu tergabung di masih menjadi mahasiswa kayak gitu ya. Oh. Terus apa lagi Kak setelah itu? Terus bisa tanggung jawab sih, Hmm. tanggung jawab sama mau aktif gitu aja. Hmm.
Jadi kalau bener-bener niat banget kan pasti bisa gimana ya, kontribusi dengan baik gitu loh sama PKPT. Jadi teman-teman di rumah kalau mau ikut PKPT harus memiliki niat dulu, terus juga tanggung jawab. Oke? Ya harus juga daftar Oh. di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Oh itu Jadi, ya harus lah kan ah, juga Mbak Isma sama Mas Dani ikut PKPT kan juga berawal dari iya, di kuliah institut. dulu. Ya. Kami kuliah dulu baru diakui mahasiswa. Kuliah di mana kami- sih Kak? Di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Nah, ini nih orang-orang yang berprestasi. Makanya kalau ingin berprestasi kuliah di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Ini buat kesan pesan dari Mas Dani dan Mbak Isma nih untuk teman-teman di rumah. Mulai dari Mas Dani dulu. Untuk teman-teman di rumah, kan ada pandemi ini, jadi jangan sampai semangatnya hilang. Pokoknya semangat terus untuk belajar, berjuang, bertakwa. Terus kalau dari Mbak Isma nih, Tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau mau keluar itu jangan lupa pakai masker. Terus kalau bisa bawa hand sanitizer. Kalau misal kita habis memegang barang-barang yang di tempat umum itu, kita bisa pakai hand sanitizer. Terus menjaga jarak itu jangan lupa. Pokoknya tetap selalu patuhi patuhi protokol protokol kesehatan. Oke. Nah, itu tuh teman-teman. Jadi selain PKPT ini aktif untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ya tadi apa ngaji bareng kayak gitu ya. Itu terus juga masih mentaati protokol kesehatan loh. Jadi ya imbang dari agama ke sosial juga ada imbang-imbangnya ya Kak ya. Jadi Kak nggak apa namanya miring sebelah kayak gitu ya. Iya. Kan takutnya orang PKPT nanti kan ngaji gitu terus. Iya. Sedangkan Enggak kita seperti juga itu, padahal banyak beragam kegiatannya. Oh, iya, jadi ya kena kalau mau ikut ya dicoba dulu, jangan mengira-ngira kan jadinya kan seuzon gini Oh, kayak gitu. iya. Itu tuh teman-teman. Jadi semoga tema kali ini bermanfaat. Terus apa yang di pengalaman yang diberikan dari Mas Dani sama Mbak Isma ini juga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf kurang lebihnya. Sampai jumpa kembali lagi di season-season berikutnya dari Ngebahas Rank ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.